Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Prodi Sarjana Keperawatan kelas 1C tingkat 1. Di sini kami dari kelompok 2 akan menampilkan video roleplay teori keperawatan menurut teori Virginia Henderson. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Neng Andini Amalia Putri dengan NIM C1A21096 sebagai perawat 1. Saya Dinda Yasinta Mauludia dengan NIM C1A21006 sebagai narator. Saya Intan Rosa Sabila dengan NIM C1A21054 sebagai perawat 2. Saya Muhammad Desa Tahrim dengan NIM C1AA21081 sebagai pasien. Saya Semi Desriani dengan NIM C1AA21417 sebagai anak pasien. Saya Nopi Putri Ramadanti dengan NIM C1A21102 sebagai istri pasien. Pada suatu hari di ruang VIP RSUD R. Syamsuddin SH kamar 21 ada seorang pasien bernama Bapak Ilyas berumur 63 tahun, seorang pensiunan direktur bank ternama dengan diagnosa stroke dengan paresis pada ekstremitas kanan. Pada saat ini Bapak Ilyas dan keluarga sangat tergantungan dengan perawat. Semua kebutuhan pasien, keluarga selalu meminta perawat untuk memenuhi kebutuhan pasien. Padahal pasien sudah dalam taraf pemulihan dan sudah dilatih untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Mi, tolong ambilin jus kiwi papi dong, papi mau minum. Mami panggilin perawat aja ya. Halo suster, tolong kesini dong, suami saya mau minum jus kiwi. Baik Bu, saya segera ke sana. Ya, selamat siang Ibu, apakah ada yang bisa saya bantu? Ini sus, suami saya pengen minum, tolong minumin dia. Soalnya saya takut dia kesalahan. Baik Ibu, kalau begitu saya bantu memposisikan Bapak terlebih dahulu ya. Iya sus. Bapak, mari Pak, posisinya Bapak duduk terlebih dahulu. Pelan-pelan Pak. Nah, kalau begitu saya bantu minum ya. Oke, ini. Masih ada kode dulu Pak. Ya. Ini Pak. Pelan-pelan ya Pak. Sudah, terima kasih ya suster. Ya, saya bantu posisikan lagi ya. Pak, Bu, kalau begitu saya pamit dulu. Kalau ada apa-apa silakan hubungi nurse station ya. Baik, sus. Pi, Mami mau keluar dulu sebentar ya. Papi kalau mau butuh apapun itu ke perawat aja ya. Tinggal pencet di atas ya. Tiba-tiba di sore harinya datanglah anak pasien mengunjungi pasien dengan membawa beraneka macam makanan. Halo Papi, gimana kabarnya hari ini Pi? Udah lebih baik kan? Ya gitu aja, tapi udah baikan sedikit. Ngomong-ngomong, nah papi mau mandi, bisa tolong lapin papi ya nak? Gak enak banget nih, papi ngerasa gerah dan lengket banget badannya. Loh, kan katanya Papi udah diajarin cara mandi sendiri. Ah males, ribet, kamu aja yang nolongin papi dilap ya. Ya udah, aku siapin dulu ya Pi. Ngapain? Biarin aja suster yang ngerjain, mumpung masih ada di rumah sakit kan. Lagian kan kita sudah bayar mahal. Mami telepon dulu ya susternya. Ya Mi. Halo suster, bisa tolong ke ruangan pasien yang VIP? Baiklah Bu, sebentar saya menuju ke sana. Beberapa saat kemudian datanglah seorang perawat. Iya Bu, ini suster, suami saya mau mandi. Tolong bantu suami saya untuk mandi ya. Bapak, kemarin sudah mencoba mandi sendiri ke kamar mandi kan? Malas suster, sebenarnya saya mau anak saya aja yang tadi ngelapin. Bapak, apa yang Bapak rasakan sekarang? Lemes aja sus, rasanya malas mau ngapa-ngapain gitu. Pak, sebenarnya kalau melihat pemeriksaan di sini, Bapak sudah harus banyak latihan fisik agar kekuatan Bapak kembali pulih. Iya, tapi kan hari ini saya lagi nggak mau. Udahlah sus, jangan dipaksain. Suster aja lah yang mandiin suami saya. Atau begini saja Pak, sekarang saya bantu Bapak ke kamar mandi, nanti Bapak mandi sendiri sebisa Bapak. Enggak lah, hari ini saya malas ngapa-ngapain, malas latihan juga. Ya sudah, sekarang saya akan membantu Bapak untuk mandi, tetapi kita tetap akan menjalankan program latihan, yaitu mandi sendiri. Bagaimana Pak? Iya sus. Iya Pak.
Setelah selesai memandikan perawat 1 keluar dari ruangan untuk konsultasi dengan perawat 2. Selamat siang Bu, ada yang ingin saya bicarakan tentang kondisi Bapak Ilyas yang berada di ruangan 21. Begini Bu, Pak Ilyas hari ini minta dimandikan oleh saya. Istrinya juga meminta seperti itu. Padahal kan saya sudah memberikan penjelasan, tetapi pada akhirnya Pak Ilyas tetap memaksa Bu. Kira-kira apa alasannya Pak Ilyas menolak untuk mandi sendiri? Padahal kan dia sudah bisa mandi sendiri. Ketika saya kaji alasannya, Pak Ilyas hanya malas saja. Padahal dia sudah bisa mandi sendiri kan ya Bu. Nah, salah nggak ya Bu kalau akhirnya saya memandikan Pak Ilyas? Oh, itu tidak salah Bu. Cuman kita tetap memotivasi pasien bahwa dia harus mampu mandiri sesuai dengan kondisinya. Tapi nggak apa-apa. Hari ini saya sudah ada kontrak dengan istrinya yang terkait dengan rencana pulang Bapak Ilyas. Terima kasih ya Bu Andini untuk informasinya. Jadi nanti saya bisa membicarakan tentang motivasi ini dalam diskusi nanti. Terima kasih kembali Bu, permisi. Setelah selesai memandikan perawat 1 keluar dari ruangan untuk konsultasi dengan perawat 2. Selamat siang Ibu. Selamat siang Suster. Ada yang mau saya bicarakan tentang keadaan Bapak Ilyas. Bisa minta waktunya sebentar? Baiklah Suster, tapi jangan lama-lama ya. Soalnya saya ada janji dengan teman arisan saya. Baiklah Ibu, kalau begitu bisa ngobrolnya di luar. Baik Suster. Perawat 2 dan istri Pak Ilyas keluar ruangan. Begini Ibu, saat ini kan kondisi Bapak semakin membaik. Besar kemungkinan minggu depan Bapak sudah boleh pulang. Tentu ketika pulang nanti kita mengharapkan Bapak bisa melakukan hal-hal yang seharusnya bisa dilakukan sesuai dengan kondisi saat ini. Untuk itu, Ibu sangat diharapkan dapat memotivasi Bapak untuk mempercepat proses kemandiriannya. Ya, itulah gampang lah Suster. Nanti kan di rumah saya sediakan Suster di rumah. Lagian toh, Bapak sudah cacat ya. Ibu, maaf sebelumnya, apa yang Ibu maksud dengan tidak berdaya? Ya kan dia kan lumpuh, gak bisa ngapa-ngapain kan? Segala sesuatu harus ditolong. Apa-apa harus ditolong. Ibu maaf, Bapak memang kaki dan tangan kanannya lumpuh, tapi semangat dan kemampuan yang lainnya tidak lumpuh. Dan kelumpuhan pada tangan dan kaki kanannya kan tidak total, masih bisa ditingkatkan kemampuannya, sehingga kita mengharapkan sebagian besar kegiatan sehari-harinya bisa dilakukan kembali secara mandiri. Nah, yang dibutuhkan adalah kesabaran untuk latihan, dan di atas semua itu ya semangat. Disinilah peran ibu dan anak-anak sangat dibutuhkan untuk memotivasi Bapak tetap semangat dalam menjalani latihan di rumah. Sebenarnya bagi saya bukan masalah Suster. Toh saya bisa membayar Suster untuk membantu suami saya memenuhi kebutuhannya. Dan lagi juga Bapak males banget untuk melakukan sesuatu. Kalau saya paksain, nanti kami bertengkar lagi. Memang Bu, bila seseorang dalam kondisi sakit biasanya akan lebih sensitif, mudah marah, cepat tersinggung. Apalagi Bapak, dia kan asalnya seseorang yang sangat sibuk. Tiba-tiba sekarang mengalami ketidakberdayaan karena penyakitnya. Bagi Bapak, tentu ini menjadi hal yang paling sulit. Tetapi Bu, setiap kita itu memiliki kemampuan beradaptasi dengan kondisinya. Seperti Bapak, sebetulnya dia memiliki kekuatan di dalam dirinya untuk mengatasi keadaan ini. Sehingga memang dia sangat perlu dukungan dan dorongan untuk melihat kemampuan dia untuk beradaptasi terhadap kondisinya, termasuk dalam memenuhi kebutuhan dia sehari-hari. Kalau kita terus menolong semua kebutuhannya, itu justru membuat dia semakin tidak berdaya dan akhirnya kondisi baik fisik maupun psikologinya akan semakin memburuk. Seperti itu Ibu. Oh, jadi masih mungkin ya dia melakukan sendiri kegiatannya. Saya pikir toh Bapak sudah cacat, harus dibantu terus. Kalau gitu baiklah Suster, saya akan membagi waktu dan mendampingi dia. Baiklah, kalau begitu Ibu, terima kasih atas kerjasamanya. Saya harap Ibu dan keluarga terus mendampingi Bapak dalam proses penyembuhannya. Kalau begitu saya pamit dulu Ibu. Selamat siang ya. Ya Suster, selamat siang.
Dari dialog tadi terlihat bahwa perawat melakukan pendekatan melalui teori Virginia Henderson bahwa dia sudah membantu memenuhi kebutuhan pasien untuk menjaga tubuh tetap bersih, makan dan minuman, berkomunikasi dan belajar. Di sini perawat juga memperlihatkan bahwa dia mampu untuk menilai kebutuhan pasien dan keluarga, melakukan tugas mandirinya tanpa bantuan perawat dan dokter, serta memperlihatkan pasien sebagai kesatuan fisiologis dan emosional. Pikiran dan tubuh pasien dan keluarga adalah satu kesatuan dan pasien memerlukan bantuan untuk kemandiriannya. Perawat juga mengajarkan kepada keluarga tentang sehat adalah kualitas hidup di mana sehat memerlukan kemandirian dan saling ketergantungan. Pasien akan mempertahankan kesehatan bila memiliki pengetahuan yang cukup. Penampilan roleplay dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.